Wih, kamu lagi nih kita nih. Sehat ya semua ya, sehat ya. Ya. Kenapa nih Om? Ini apa ya namanya? Nguras minyak rem. Nguras minyak rem. Ganti minyak rem, ganti kampas rem. Pistolnya macet. Oh, Pistol ngaruh kaliper. sama minyak. Hah? Cocok nih. Iya. Dia turun pelan-pelan nih. Ya naik. Naik ya. Oke. Ini tadi habis ganti kampas rem nih. Habis banget tuh. Jangan sampai lupa itu, sampai kayak gini ntar daripada piringannya yang kena. Malah ganti piringan yang ganti binian. Terus kalian karena gara-gara udah habis ganti kampas rem itu kalian. Awalnya kenapa sih Bang? Awalnya ya itu ya udah habis kampas rem. Nah. Pistol ganti kampas rem. Pistolnya ngapain salah satu? Macet itu kan? Macet. Itu ngaruh karena minyak ya? Iya. Bisa minyak, bisa kotor, tapi minyak pasti ya? Iya. Mau dibongkar bisa cabut pistol tapi biar bisa main. Nah, sekalian ganti minyak rem juga. kuras ya. Oke, jadi gitu. Gara-gara kampas rem, rembet tuh jadi piston-piston, jadi ke minyak rem. Jadi makanya kalau misalnya ngerasa rem depan udah nggak enak, dengan dicek ya. Cek itu nggak kalah penting sih daripada mengobati. Oke, next. Oke nih, sekarang gue pengen nunjukin ke lu semua nih, teman-teman yang pengen tahu paket servis kita nih. Paket servis kita terdiri dari ada paket regular, ada paket regular plus, ada paket premium. Sebenarnya sih paket ini sama, cuman yang membedakan dari kelengkapan buat lu nyervis semua aja. Contoh, kalau misalnya paket regular kayak gini nih, lu cuman dapetin oli mesin, oli gardan, injektor cleaner sama servis, tapi itu udah wajib. Udah wajib. Jadi untuk 2 atau 3 bulan sekali lu servis kalau bisa itu rutinin. Jadi kalau lu pengen lebih lengkap lagi ke regular plus. Regular plus itu lu dapetin oil treatment. Nih, lu kalau mau tahu oil treatment itu fungsinya apa, lu datang ke sini, lu tanya sama kita oil treatment itu apaan. Yang gua tahu sih di dekat lain belum ada ya. Terus paket premium ini yang paling lengkap nih. Nah, paket premium ini lu sekarang ganti filter oli pastinya, tambahannya. Oil treatment juga udah termasuk dapet loh. Dan biasanya kalau paket premium ini gua ngasih giveaway sih, kayak topi, stiker, gantungan kunci, apa ya, kadang ada promo-promo roller gue kasih gratis ke lu semua. Nah sekarang ada promo gratisnya topi, stiker, kaos mungkin nembus murah ya. Terus sama apa, roller gue kasih free bagi yang ngambil premium. Jadi Vespa lu aman, udah tadi. Lanjut ya. Oke mulu ya tadi ya. Yang penting oke sih. Bulan Desember, awal bulan, hujan terus. Gimana nih kerel? Ya, bulan ber kan memang waktunya hujan ya. Iya sih. September, Oktober, November, Desember. Ber ya. Iya, kata orang kayak gitu. Kalau nggak sih? Ya, kalau hujan
Dibilang ngaruh ya, pertama tergantung yang bawa ya, yang saya konsumen yang mau nyervis. Kalau dia mau nyervis, sargen kan ada yang namanya kerjaan. Ya itu sih balik lagi ke orang yang punya motor. Oh gitu. Iya. Ya maksudnya kalau hujan terserah mau hujan-hujanan boleh. Kalau mau datang tapi nggak mau basah ya jas hujan. Dibilang harus sih nggak juga sih. Cuma kan tergantung yang mau nyervis gimana dia kan kadang yang suka malas, aduh malas mau. Jujur aja lah. Gitu. Tapi alhamdulillah ya bengkel makin kesini makin banyak yang udah kenal. Ya ada aja sih. Jadi alhamdulillah kita bisa ngasih solusi-solusi buat teman-teman yang emang kepepet sih kesini aja. Gak harus Vespa kok. Selama motor lu mogok atau punya masalah dekat bengkel kita mampir aja di sini. Terus gini nih. Dengar-dengar mau ada gelombang ketiga nih, aduh. Oh. Ya, Kita sebenarnya di sini ada kopinya, cuman kopinya kita akhirnya gulung tikar dulu nih sementara nih gara-gara emang nggak boleh jualan, mungkin terlalu pinggir jalan banget ya, jalan utamanya Tangerang lah istilahnya di sini. Cuman nih rencana Januari itu udah bulan terakhir kita di tempat ini. Kita mau pindah ke lokasinya agak ke tengah lagi supaya deket sama otomotif yang lain sih. Itu rencana ya. Ya mudah-mudahan aja ada rezekinya buat lanjut terus. Terus gelombang ketiga ini nih buat teman-teman nih yang nonton nih. Kira-kira gimana nih gelombang ketiga? Kayak udah direncanain apa gimana? aduh. Kalau gua sih ya kita sih seperti rencana pada awalnya aja sih. Maksudnya ya sudah gitu, sebagaimana jalannya aja. Kalau masalah ke dalamnya lagi kan itu kadang sebatas informasi ya dari berita ini dibilang ada rencana di balik layar pasti nggak pasti juga. Iya, mau nebak-nebak juga takutnya so tahu. Iya. Jadi ya gimana, tergantung dari kita menanggapinya aja sih. Oke. Jadi dari hitung sama tahun depan kalau ada gelombang ketiga kita udah 3 tahun nih, udah 3 tahun dalam masa pandemi. Mungkin teman-teman juga yang punya usaha ya, kita ngerasain hal yang sama lah. Gue juga ngerasain hal yang sama, pusingnya bareng-bareng juga. Cuma alhamdulillah bisa bertahan sampai saat ini sih udah alhamdulillah banget. Dan gini deh, sekarang daripada ngomongin kayak gitu-gitu ya, mendingan ngomongin motor. Ini terakhir ada yang masuk nih, kelistrikan. Listrikan kemungkinan dari dinamo atau bendik, karena dia datang sih udah kondisi mati. Tapi yang dijadikan problem utama sih biasanya ada di dinamo, bendik. Kalau aki sih bisa sih, cuman kecil kemungkinan biasanya ada di dua itu intinya. Aki juga pastinya aki bakal kena sih sebenarnya kalau misalnya kita ngediamin dinamo rusak atau bendik starter kita diemin, kita paksain tuh. Kayak gitu udah ketahuan tuh bunyinya apaan. Bunyi starter udah begitu tuh nggak enak banget. Awalnya gara-gara aki nggak bisa ngangkat sih pastinya. Cuman ya nih makanya sekali lagi gue ingetin teman-teman nih, Vespa Matic itu memang simple, tapi kalau dibilang simple banget sih nggak simple kayak motor custom ya, tinggal nyari gitu. Ibaratnya kalau motor custom kan rata-rata small frame kelihatan, nggak perlu bongkar-bongkar. Tapi kalau Vespa ya itu penyakitnya sekarang yang gue lihat sih dalam 2 tahun terakhir ini memang kebanyakan kelistrikan tiba-tiba mati. Padahal sepele-sepele sih, ya memang kelistrikan itu ada tahap 1, 2, 3, makanya ada 3 tahap. Tahap pertama ya kelistrikan ringan, yang kedua mungkin lebih ke dalam, yang ketiga, nah ini yang ketiga ini biasanya ya udah lari-lari ke spool segala macem, udah ngerembet ke situ tuh. Nah, mati total gitu. Jadi sebenarnya gimana ya? Gue berkali-kali sih ngasih tahu, jangan pernah malu buat nanya, ngecek. Kalau ngecek doang, udah kasih ayo rokok tuh ke Bang Mujang ya. Kecuali memang motor lo memang udah harus dibongkar ya. Saya udah cerita tuh. Ya sharing-sharing apa aja tentang bagaimana menghindarinya sih. Sama sih sebenarnya sama apa namanya, kayak punya barang sih lah. Iya, ngerawat ya, sih. kalau dibilang sama motor Jepangan
tipis-tipis ya. Cuman kan ini cuman beda posisi, maksudnya spare part ini ada di posisi ini. Nah itu cara merawatnya juga ada perbedaan gitu. Apalagi buat sekarang nih motor-motor Vespa yang keluaran terbaru nih, yang gua tahu dinamo akhirnya dinamo starter yang kena. Dinamo starter macet. Kalau udah kayak gitu kan lu bakal ngeluarin cuan yang gede. Jadi kalau bisa pengecekannya harus rutin, kelistrikan. Ini ngecek harga nih dinamo. Jadi ya udah nih teman-teman nih, sekali lagi gue ingetin, jangan sungkan kesini ngobrol. Kita garasi tongkrongan lah. Gak usah takut apa-apa cuan kok, kecuali lu memang harus beli spare part atau lu harus beli oli segala macam, lu baru aja ngeluarin duit. Tapi kalau untuk ngobrol aja di sini, main mampir gitu, gak ada masalah ya. Namanya lu ngendarain Vespa, jangan dianggap Vespa itu sepele lah. Apalagi sensor nih sekarang kan, polan terbaru, udah kelistrikan, udah teknologi makin maju, berarti kelistrikannya juga harus benar-benar normal. Jadi Vespa bukan sekadar oli doang yang diganti atau CVT doang yang di-upgrade atau dikencangin lah, tapi kelistrikan supaya lu bisa ngerasa nyaman aja di jalan, nggak mati-mati. Ya gitu aja kali ya. Ya. Karena kita memang pengen bantu mekanik tuh kasihan, jadi kita harus cek lebih detail lagi. Oke, sampai jumpa.